Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Kami ucapkan selamat datang kepada para peserta Hikari Parenting School hari ini ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Alhamdulillah narasumber kita sudah hadir ya. Narasumber kita hari ini adalah Mbak Alin Wilatika, Sarjana Teknik Magister Manajemen ya. Insya Allah tema yang akan disampaikan oleh Mbak Alin adalah mencoba untuk hidup dengan minim sampah. Masya Allah, ini materi yang luar biasa ya, karena dalam kehidupan rumah tangga kita ini setiap hari pasti ada sampah ya, pasti ada sampah. Jadi bikin penasaran nih bagaimana sih caranya kita untuk meminimalisir sampah ya, sampah-sampah rumah tangga. Ya. Oke, jadinya langsung aja kita dengarkan materi dari Mbak Alin ya, Mbak Alin. Kepada Mbak Alin saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah sodri wa yasili amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah sehat. Di sini siapa yang sudah melakukan minim sampah di rumah? Bu Desi ya? Selain Bu Desi ada lagi? Saya proses karena harus bikin buku, semenjak bikin buku itu kan harus praktekin, masa kita nggak sesuai dengan yang kita tulis. Agak-agak terpaksa awalnya. Masya Allah, Bu Desi keren ya. Iya, diterusin aja. Saya mulai ya, sebentar. Silakan Bali. Sebentar salah. Ini. Oke, sudah kelihatan nih Mbak Alin nih. Salah. Salah pijit. Salah klik. Salah tuh. Maaf ya, ini masih update makanya. Oh gini. Udah kelihatan belum? Belum ya. Oh, kok matiin dari itunya ya. Pilih yang window Mbak Alin. Diklik dulu file Mbak Alinnya tuh. Oke, udah kelihatan Mbak Alin. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini mau sharing aja bagaimana mencoba untuk hidup dengan minim sampah. Ingin mencoba untuk hidup minim sampah dan untuk ngajak ibu-ibu juga untuk minim sampah di rumah. Kenapa harus minim sampah? Karena sampah yang kita buang, menurut Dekawardhani dari bukunya Minim Sampah, itu kita itu cuman pindahin tempat aja dari rumah kita ke TPA. Padahal sampah tersebut dapat mencemari laut, yaitu jadi sampah yang dibawa oleh truk sampah itu sebagian ada yang tercecer di jalan, kemudian masuk ke sungai sampai akhirnya ke lautan. Terus ketika sudah di TPA pun, karena TPA yang menggunakan sistem open dumping, jadi hanya ditumpuk terus, sampai banyak yang hanyut dan akhirnya juga ke lautan. Dengan laut yang penuh sampah, kehidupan kita akan terancam. Bahkan mungkin kita nggak bisa lagi makan ikan atau apa, karena di dalam tubuh ikan itu terdapat sampah plastik dan lain-lain. Di darat, sampah yang ditumpuk di TPA masih tercampur antara organik dan anorganik. Karena ada organiknya itu, jadi menghasilkan cairan yang namanya cairan lindi. Biasanya akan mengeluarkan air lindi. Dan air lindi itu kemudian di dalam tanah itu kan ada sumber air juga. Nah, apabila air lindi ini menyerap sampai akhirnya bisa mengotori sumber air kita. Juga akan juga lapisan tanah juga yang akan terisi oleh plastik.
bagaimana petani mau menanam sehingga bahan makanan kita juga bisa terancam. Di udara, untuk di udara, sampah organik yang kita buang bareng-bareng sama dengan sampah anorganik itu akan menghasilkan gas metana. Udah pernah nyoba apa? Kalau kita ke pasar kita akan ngebauin bau yang nggak sedap kalau misalnya dekat-dekat ke TPS. TPS itu adalah tempat pembuangan sementara. Di situ itu adalah namanya gas metana. Gas metana itu yang melayang di udara bisa menimbulkan efek rumah kaca yang menambah bumi ini semakin panas. Strategi membuang sampah ini saya dapat dari tahun 2019. Saya ikut kelas namanya Garbi Green Action. Di sini kita belajar sama-sama bagaimana strategi membuang sampah. Ini materinya dibuat oleh Ibu Evi Femilia. Jadi strategi membuang sampah Ibu Dika Wardani dalam bukunya Menuju Rumah Minim Sampah adalah dengan satu mencegah barang masuk ke dalam rumah kita, misalnya plastik. Sekarang ini kan banyak banget plastik karena kita beli online atau apa, banyak plastik. Atau kalau kita pergi ke pasar pun, kita kalau misalnya beli ke pasar udah bawa tas, beli ayam diplastikin, beli sayur diplastikin, beli apa selalu diplastikin. Saya kalau pergi ke pasar suka minta nggak usah pakai plastik, langsung saya masukin ke tas saya. Kalau enggak, kita bawa kontainer juga, bawa kotak. Kalau mau beli ayam, masukin ke kotaknya supaya enggak basah ke tasnya, baru dimasukin. Gitu. Terus untuk kedua pilah yaitu pilah berdasarkan kategori. Jadi di rumah tuh kita harus memilah sampahnya berdasarkan kategori organik, anorganik, dan B3. Organik itu ya bisa dengan kompos, untuk membuat kompos. Kalau anorganik ya itu bisa dibuang ke bank sampah. Bank sampah itu malah saya punya teman yang jadi saya kalau saya punya sampah banyak, saya bilang ini udah terkumpul. Terus dia malah hitung ditimbang sama dia bayar saya. Cuma saya suka bilang nggak usah deh, yang penting sampah saya udah keluar dari rumah tapi tidak mengotori yang lain gitu. Terus yang ketiga adalah olah sampah organik diolah menjadi kompos, sampah anorganik bisa menjadi barang baru atau eco-brick. Nih, cegah. Yang pertama cegah itu tolak segala hal yang dapat menjadi sampah dan kurangi sampah yang masuk ke dalam rumah kita dan gunakan kembali barang-barang yang masih bisa dipakai agar tidak menjadi sampah. Ini contohnya. Pertama, gunakan kantong belanja untuk mengganti kantong plastik. Gunakan tumbler kemana saja, bawa tempat minum untuk mengganti botol plastik. Gunakan kotak makan untuk ketika membeli makanan untuk mengganti wadah styrofoam. Kayak misalnya beli ketoprak ke depan aja kita bawa kotak sendiri biar nggak ada plastik. Gunakan tumbler untuk beli minuman seperti air kelapa gitu, jadi nggak dipakai plastik kayak gini, pakai tumbler yang agak besar. Terus gunakan sedotan stainless steel jadi kalau di restoran itu selalu kalau kita beli minuman selalu udah dimasukin sedotan ke dalamnya. Jadi kita sebelum beli minuman kita harus udah bilang dulu kalau bisa jangan pakai sedotan ya gitu. Jadi dari awal kita harus dibilang, karena biasanya mereka udah terbiasa langsung masukin sedotan di minuman kita. Terus kita harus selalu bawa sendok sendok dan garpu stainless steel ketika keluar rumah untuk menggantikan garpu dan sendok plastik. Terus gunakan Cloudy ini cloth diaper untuk mengganti diaper instan. Jadi dulu waktu anak saya masih bayi, kalau di rumah selalu pakai popok kain, dan ketika anaknya sudah berumur 2 tahun selalu memakai popok kain lepas dari diaper. Jadi setiap 2 jam sekali anaknya dipipisin gitu, diajak untuk pipis. Terus kalau untuk orang dewasa pembalut juga diganti dengan pembalut kain. Oh, sekarang ada juga menstrual cup, itu udah kayak cup gitu, cuman aku belum ini fotonya.
Terus gunakan kain lap kecil untuk mengganti tisu. Nah, pilah itu ada memilah dengan organik. Yang organik itu jadi di tempat cuci itu kita udah ada 2 tempat nih, 2 kotak. Satu buat sisa-sisa makanan dan sisa-sisa kita memasak, langsung dibuang ke sini. Dan kalau yang ini adalah sisa-sisa tulang. Untuk sisa-sisa tulang ini sih kita bisa buang keluar ya, nanti ada kucing yang makan atau sementara untuk ini kita bisa masukkan ke Balin. Ya? Tulang-tulang di lubang biopori ya? Tulang-tulang kalau aku sih ya bisa sih sebenarnya di lubang biopori juga bisa ini. Cuman kalau aku enggak, aku masukin ke dikeluarin aja ntar banyak kucing yang makanin. Terus kalau organik ya ini bisa di Takakura, komposter, sama biopori juga. Yang anorganik ini ada botol, ini kemasan-kemasan, ini dus-dus. Harusnya ada tambahan yang lain, ada tambahan kertas-kertas, botol-botol kaca. Nah, terus kita juga harus tahu juga nih jenis-jenis plastik yang bisa kita pakai nih. Jadi di bawahnya ini, di bawah botol itu biasanya ada tulisan seperti ini, ada gambar kayak gini. Nih, kalau gambar yang ini nih hanya sekali pakai. Biasanya ini botol-botol minum kayak Aqua gitu, Amibis gitu tuh hanya 1 kali pakai. Ininya PETE, polyethylene terephthalate. Terus yang nomor 2 itu HDPE. Yang ketiga ini kayak PVC itu pipa-pipa gitu. Nah, LDPE ini bisa dipakai untuk tempat makanan. Jadi kalau terus yang nomor 5 itu PP. Kalau aku sih biasanya pakai yang PP yang jadi kalau misalnya kita mau beli tempat minum, kita lihat dulu bawahnya. Ini bawahnya apa? Bawahnya bawah botolnya ya Mbak ya? Ya? Di bawah botolnya ya? Ya, di bawah botol. Di bawah botolnya ada tulisannya 5, berarti ini pilihan yang terbaik untuk bahan plastik untuk bisa menyimpan makanan dan minuman. Ini yang nomor 5. Kalau PS ini harus dihindari ini. Polystyrene. Ini mungkin kayak sendok plastik gitu. Terus, yang nomor 7 nih other plastik kayak dot gitu kayaknya ini. Nah, itu aman berarti ya Mbak ya? Nomor 7 ini kalau disebutnya others ya. Ya mungkin ini aman untuk bayi soalnya ya. Iya. Jadi kita harus lihat dulu karena ada beberapa bank sampah yang dia tidak mau menerima yang nomor berapa gitu. Nah, terus untuk B3 ini juga tidak bisa dibuang begitu saja. Jadi kita harus pisahkan baterai, lampu, kaleng aerosol, yang bekas obat nyamuk atau bekas apa. Ini termometer merkuri juga. Saya juga baru tahu ini ternyata wadah kosmetik juga nggak bisa dibuang begitu saja. Wadah kosmetik juga nggak bisa dibuang begitu saja. Terus ada botol bekas cairan pembersih juga ternyata itu juga aku pikir kan sebenarnya bisa aja diin air terus begitu udah bersih bisa dibuang. Terus sama obat-obat kadaluarsa juga ini nggak bisa dibuang begitu saja. Jadi gimana Mbak Andin, kalau ini harus dihancurkan dulu atau gimana? Ada tempat-tempat yang bisa membuang ini, jadi kita kumpulin. Kalau setahu aku sih di IKEA dia nerima. Di IKEA, gitu. Dia nerima IKEA yang toko itu ya? Iya, IKEA yang di Alam Sutra. Gitu ya. Untuk obat-obat termasuk tertentu ya Bu Alin ya? Obat-obat ini kadaluarsa rumah sakit tertentu yang ngelola ya. Tapi saya nanya sama suami juga, nggak tahu ayahnya juga. Iya, itu baru yang dokter. Jadi ini belum sosialisasinya ya kali belum ya. Sosialisasinya belum nyampe nih ke masyarakat ya. Iya, ini belum nyampe ke masyarakat. Ini juga aku tadi baru searching di 99.co. Terus kalau di Recosystem juga dia nerima B3 juga. Terus ada Waste for Change. Waste for Change ini dia kayak yang untuk elektron. Ya. Waste for Change ini kalau nggak salah ada di tempat ini yang apa? Car Free Day dia ada. Ada ya? Di sana ada Ciputat ya?
Setiap di Car Free Day yang di apa, di kota itu, di Jakarta. Oh, iya. Terus Kalau aku ngirimnya ke Rebrix. kemana? Ke Rebrix ada cabangnya di Iya. Ciputat, ke Oh, Pondok itu ya? Pinang. Oh, boleh Heeh. tuh. Ntar Dan itu Rebrix juga ini apa tuh nerima kresek, kantong oh, kresek. iya. Jadi Sama di kita bisa ekosistem juga terima. Di kita yang deket ada sih di Aksiana. Aksiana yang rumah oh Quran itu dia oh ya terima itu boleh bisa aja nanti. apa buat buang sampah apa dia terima apa pemilahan sampah dia terima. Cuman memang kalau buat buang ke situ apa nggak dibayar ya. Kalau yang teman aku tuh dia datang ke rumah, jadi kita barang-barangnya ini apa misalnya ada botol ditimbang dulu sama dia, nanti dia yang bayar kita, dibayar sama dia. Terus yang ketiga tuh pengolahan. Nah, pengolahan sampah itu bisa dengan keranjang Takakura. Keranjang Takakura tuh kayak keranjang gini nih. Ini tuh bawahnya ada sekam, terus di atasnya ada kompos yang udah jadi. Nah, terus nanti kita tinggal buang-buang aja ke sini. Nih buang sampah. Tapi kalau ke sini sampahnya harus dipotong-potong dulu. Kayak misalnya apa? Sampah apa kulit semangka kan tebal banget tuh sampahnya harus dipotong-potong dulu. Nah ini nanti kalau udah lama udah penuh apa diambil sampai di ini apa dijemur itu nanti akhirnya udah bisa apa dipanen untuk dijadiin kompos untuk jadi pupuk. Terus ya ada lagi komposter nih. Aku juga di rumah pakai ini juga. Ini salah. Gimana cara baliknya ya? Bu, gimana cara baliknya ini? Itu klik yang panah yang di bawah Mbak Alin. Oh iya. Nah, Oh. iya. Ya ini kalau ini komposter ini bisa menghasilkan kompos cair nih. Ntar di sini jadi dia tuh di sini tuh ada, nah di sininya tuh ada kayak saringan. Nanti air lindihnya tuh keluar ke sini. Jadi ini cuman tinggal kita buang-buang aja, buang-buang sampah ke sini. Terus setiap seminggu sekali kita tambahin bioaktivatornya. Ini udah kalau kita ini udah termasuk dengan bioaktivatornya juga. Cuman ini yang mungkin agak-agak geli ya karena dia mengeluarkan belatung. Tapi cuman beberapa hari tuh belatungnya hilang sendiri. Nah, terus ini ntar keluar kompos cair di sini. Kompos cairnya bisa digunakan untuk apa? Nyiram tanaman-tanaman. Terus ini juga kalau udah penuh, ini juga sama Takakura bisa diambil terus dipanen, dijemur dulu setelah itu dipanen. Terus ya ini lubang biopori. Ini alatnya tuh sekitar 1 meter lebih nih, sampai sini lah. Cuman emang agak berat. Bualin punya tuh ya. Ya? Alatnya Bualin punya kalau dia mau bikin. Iya, kalau misalnya mau pinjam silakan. Tapi ini kayaknya kalau perempuan nggak bisa ini sendiri apa pakai sendiri aku Tenaga. Iya, berat butuh tenaga laki-laki ya. Iya, agak berat apalagi kalau tanahnya kering. Jadi Iya. harus dibasahin dulu dikit. Aku juga yang ngerjain itu sih apa tukang kebun. Oh iya. Jadi ini tuh misalnya di kebun tuh kalau misalnya mau bikin banyak dijarakin sekitar 1 meter. 1 meter gitu. Oh gitu. Ini tuh adalah lubang semindis yang dibuat vertikal ke dalam tanah dan di dalamnya terbentuk lubang-lubang kecil yang terbentuk karena aktivitas organisme. Jadi di dalamnya tuh kan kayak kalau misalnya kita buang sampah organik ke sini, nanti kan akan ada banyak semut, cacing, rayap, itu tuh jadi akan bikin apa? Bikin kayak jaringan apa? Aliran-aliran di bawah di tanah ini. Jadi itu sehingga air yang menyerap ke sini tuh gampang terserap gitu kan. Oke. Tuh. Ini udah bikin ini nanti ditutup pakai ini, bisa ditutup pakai ini atau enggak salah. Bisa ditutup pakai ini atau enggak pakai tanaman. Nggak bisa. Atau ada juga penutup biopori. Ini dilapisin pakai pipa PVC supaya
supaya nggak amblas ke dalam itunya, tapi enggak juga nggak apa-apa sih. Nah, terus kalau pengolahan sampah anorganik itu bisa buat tas kayak gini dan buat macam-macam. Ada teman saya yang dia usahanya seperti ini, jadi saya ngumpulin kemasan-kemasan banyak. Kalau misalnya udah banyak saya kasih ke dia tuh bikin tas kayak gini, bikin tikar, bikin apa, tapi sekarang ini udah tutup. Terus kalau itu bisa juga bikin ekobrik ini, jadi sampah-sampah itu dibuang ke ini ke botolnya misalnya samain, nantinya bisa jadi bikin tempat duduk ya, jadi tempat duduk. Ya, ini jadi sumber yang tadi saya cerita itu adalah dari Garbi Green Action. Bisa lihat di Instagramnya di @garbigreenaction, sama Evi Familia, Evi Family, di Kawardani, sama tadi yang B3 saya lihat di 99.co. Untuk yang berhubungan dengan ini bisa lihat di Waste for Change, Ecosystem, YPBB ini itu LSM lingkungan. Jadi dulu saya waktu di Bandung pernah jadi volunteernya YPBB. Terus Aksiana juga dia nerima sampah-sampah. Ya, saya mengajak mari kita mencegah, memilah, dan mengolah sampah di rumah. Sekian pemaparan saya. Terima kasih. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan. Jadi kalau Dekawardani 3A ya, pilah, cegah, olah ya Bu Alin. Iya, cegah, pilah, olah. Ayo cegah dulu, cegah, pilah, olah. Cegah dulu. Kalau aku tuh kita misalnya udah paham gitu ya tentang bagaimana mengolah sampah. Tapi yang menjadi permasalahan berikutnya adalah kita kan belum menyamaratakan dengan satu isi keluarga gitu ya. Kita satu isi keluarga udah, terus kita pada kumpul semuanya itu campur lagi, itu agak-agak bikin pusing sih Iya, memang. emang kalau kayak kumpul keluarga gitu, pernah kumpul keluarga di rumah. Oh ya, Lebaran di rumah mama saya. Aku tuh udah siapin, pokoknya ini ini buat buang organik, buat buang ini, buat buang ini. Jadi pas ada orang yang mau nyuci situ, aku iniin lu, ini buang organik sini ya, ini kesini, ini kesini. Jadi kita harus ekstra ya. Emang agak ribet sih, cuman ya cuma ya udah, itu kan bagian ikhtiar. Ya. Berarti Mbak Alin setiap hari kalau di rumah itu menyediakan berapa tempat sampah tuh Mbak Alin? 2. Enggak, kalau buat di apa? Nggak usah tempat sampah sih, kalau buat di itu ya tempat cucian. Kalau tempat cucian pokoknya asal ada tempat buat buang sisa makanan sama bekas buat sayur-sayuran yang tempat kita sayur. Nah, terus udah gitu itu udah penuh. Itu harus langsung dibuang kalau aku di rumah ada biopori. Lebih gampang buang ke biopori sih, kan tinggal masukin aja, masukin. Nah, itu tuh nanti kalau udah penuh kita ganti lagi ke lubang yang lain. Kalau udah penuh lagi ganti lagi ke lubang yang lain. Tapi pernah aku tuh lubangnya udah penuh nih, langsung aku lubangin lagi dan langsung si komposnya langsung dibuang ke pohon pepaya. Ternyata nggak bisa langsung gitu, itu belum jadi komposnya. Buang ke pohon pepayanya jadi mati. Jadi mati ya. Jadi itu harus didiamin dulu selama 3 bulan. Selama 3 bulan baru komposnya udah jadi, baru bisa dipakai. Kalau belum, dia kayak belum mateng gitu. Komposnya belum mateng, jadi belum bisa dipakai. Kalau biopori itu berapa kedalamannya Mbak Alin? 1 meter. 1 meter ya, oh iya. Oke, menarik nih. Silakan kepada peserta, ada yang mau ditanyakan? Kepada peserta, ada yang mau ditanyakan atau mau sharing dengan Mbak Alin? Silakan. Iya, apabila ada yang sudah pernah melakukan minum sampah, silakan diceritakan di sini. Ya. Kalau saya memang jujur belum ya Mbak Alin, belum melakukan itu. Jadi yang dipisah tuh hanya sampah gelas plastik aja dengan botol gitu. Tapi sampah lainnya masih campur gitu ya. Plastik gitu, bekas makanan, bekas apa masih campur gitu dengan sisa makanan sisa makanan masih dicampur gitu. Ya ini
sisa makanan itu yang bikin jadi apa? Jadi ada air lindinya itu. Iya. Sama di ini. Dan 60% ya sampah organik itu yang ada di TPA. Mhm. Ada yang tahu nggak TPA singkatan apa? Itu tempat Tempat pembuangan pembuangan akhir. akhir. Nah, iya sama kayak saya, pasti bilangnya tempat pembuangan akhir. Emang apa? Padahal TPA itu tempat pemrosesan akhir. Oh, gitu. Jadi Oh, karena Tapi namanya itu yang dikenal masyarakat, aku juga termasuk itu. tapi Pas ternyata kan emang ya kayak gitu soalnya kan. Jadi kan misalnya kalau di Indonesia itu apa open dumping kan jadi hanya dibuang ke situ yang lama-lama kalau Bantar Gebang tuh berarti TPA ya? iya, akhirnya jadi iya, gunung. padahal artinya tapi kan itu sebenarnya salah siapa? Karena hampir 90% orang juga tahunya tempat pembuangan akhir ya kan. Jadi Betul. langsung dibuang padahal kan itu untuk sesuatu yang diproses. Jadi maksudnya udah diproses dulu gitu di rumah gitu ya dari hulu. Karena kita kan karena paling banyaknya itu kan sampah organik juga kan ya. Iya. Heeh. Dan Indonesia kan negara nomor 2 ya penghasil sampah Iya, organik. penghasil Jadi sampah kalau organik apalagi di bulan Ramadan. iya, Ya, heeh, Oke, benar-benar. Masya Allah menarik nih. Ayo, ibu-ibu yang lain silakan, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau di-sharing di sini boleh. Tanya Bu Alin. Ini udah ada. Oh, ini ada Bu Susan nih. Mbak Alin ada di chat, Mbak Alin. Iya bentar, Bu cara Vivi buka chat setelah dulu. Bu Susan ya. Iya, apa mau dikumpulin dulu pertanyaannya? Enaknya langsung jawab kali gitu ya Bu Vivi ya. Oh, kadang saat mengolah Bu Susan nih ya. Kadang saat mengolah Kadang sampah organik disamperin tikus ataupun dilubangi ember tempat mengolah sampah. Gimana ya? tempat mengolah sampahnya seperti apa? Kalau kayak Takakura itu kan dia tertutup, jadi jadi di bawahnya ada apa? Di bawahnya ada Bisa lapisan. di-share lagi Mbak Alin tadi gambar tata kurangnya Mbak Alin. Oh, bentar ya gambar Takakura ya. Itu beli berarti ya Mbak Alin ya tempat sampah Iya. tata kurang itu ya. Iya beli. Tapi sekarang ada lagi apa eco bag di Tokopedia ada. Itu lebih gampang lagi. Bentar ya. Ini ya. Nah ini tuh kan dilapisin sama lapisan sekam, terus di pinggirannya dipakein dus, terus udah gitu diisi dulu sama kompos yang udah jadi. Nah terus udah gitu baru kita bisa buang-buang sana sini. Terus kalau udah buang sampah langsung diaduk-aduk lagi. Terus udah gitu kalau nggak salah ada campurannya, ada harus masukin sekam, atau enggak bekatul kayak gitu. Oh ini tempatnya ini dijual di tukang-tukang plastik kayaknya banyak ya. Ini kayak tempat buat Iya, apa cucian baju kotor ya. Iya. Ya bisa pakai ini nih Mbak Susan. Bisa bikin sendiri kalau nggak, tapi jangan beli. Kalau ini bekas tempat chat mungkin ya Mbak Alin bisa juga ya tempat-tempat chat itu ya kan ada tutupnya tuh. Tapi kalau tempatnya kan ininya nggak berlubang-lubang ya kan. Oh iya benar. Ada ininya apa? Iya. Nggak terlalu tertutup gitu. Kalau kalian kan tertutup banget. Oh iya benar. Ini juga nanti ini yang anaerob ya Bu Alin. Iya? Yang anaerob yang maksudnya yang nggak ada belatungnya gitu kan takut. Kalau yang ini belatungan nih aku udah pernah coba. Oh, komposter. Dan memang bau banget. Iya. Emang agak-agak bau. Oke, Mbak Susan ya, mudah-mudahan terjawab ya Mbak Susan ya. Berarti harus cari tempat yang tertutup ya. Ada Sama lubang. ini suka ngumpulin daun kering kalau misalnya nggak mau beli sekam. Jadi ada temen yang kerjanya karena di rumahnya nggak banyak daun kering, jadi dia nyari aja di kebun di mana pasti daun kering banyak. Itu juga bisa campuran ya Bu Alin. Iya bisa daun kering juga. Oke baik. Selanjutnya Bu Vivi, silakan Bu Vivi. Iya, ini kalau Bu Alin kayaknya udah advance tadi ya.
Maksudnya Enggak juga. dalam tahapan apa ya, proses untuk menjaga bumi kita gitu ya. Nah, sini kayaknya kalau saya masih masih basic nih. Jadi mungkin pengen tanya gimana sih caranya supaya bisa motivasinya tuh bisa apa ya, stabil gitu ya. Kayak Bu Alin kan kayaknya kekeh banget ya untuk melaksanakan itu gitu. Sementara kalau kita oh ya udah kalau nggak bisa ya udah gitu kan. Seperti itu Bu Alin. Mungkin lebih Mungkin kepada ini ya, alasan mendasar kenapa kita harus melakukan ini gitu. mungkin selain itu juga harus ikut komunitas. Kalau ikut komunitas kan kita sama-sama. Oh iya kita sama ada temen juga yang ini gitu. Terus ya pokoknya apa ngerasa kan kalau misalnya sampah sampai ke laut itu kan berarti nanti kita nggak bisa makan ikan lagi kayak misalnya apa sering lihat di iklan-iklan billboard di itu yang ada katanya sedotan masuk ke apa kura-kura ke penyu itu kasihan banget gitu ya. jadi kalau mau nerima sedotan tuh kayak aduh enggak deh mendingan diminum biasa aja kan gitu. Banyaknya sampah sedotan itu 3 kali keliling bumi. Mm-mm. Kalau dijejerin sedotan plastik sampahnya. Dan itu Iya. data tahun berapa ya? Mungkin setahun pas pandemi. Acara di webinar tentang apa sih? Pokoknya ini ya pas saya dengar, ya Allah itu sampah plastik sedotan 3 kali keliling bumi. Ya Allah, Iya. segitu banyaknya. Astagfirullah. Apalagi sekarang kan udah banyak yang apa beli-beli online ya. Itu kan pasti banyak banget sampahnya. Itu tuh kalau aku lihat di Paksel itu nerima sampah-sampah dari sisa apa jualan online. Jadi aku lihat di Paksel ada Oh, Paksel itu Recycle namanya. oh, maksudnya kayak misalkan yang jadi masalah kan selotip terus kalau kalau ini nerima rebrik apa tuh yang empuk-empuk itu ya plastik itu apa ya? Itu yang bubble ya. Ah, bubble wrap itu ya. Itu dia Mm-mm. nerima jadi bisa. Di mana? Tapi kalau di rebrik Oh, Rebix. jadi yang plastiknya itu nanti di blender terus dijadiin sama batako itu jadiin satu sama batako. Jadi saya ngirimnya ke situ karena banyak bahan yang dia terima gitu. Kalau yang nggak diambil sama Nah, itu kalau yang pemulung, Rebix itu itu kan saya tanya sama kan dulu saya pernah ikutan apa jadi volunteernya YPBB itu tuh masih itu tuh nggak dianggap sebagai sebagai penyelesaian masalah dengan oh membuat gitu rubrik bagus. ya karena dengan dibikin rubrik nih ya terus udah gitu misalnya ternyata ntar rubriknya pecah atau apa ya itu kan jadi Sampah tercemar lagi juga. ya. Jadi kalau menurut orang-orang YPBB apa yang orang-orang lingkungan itu tuh bukan bukan suatu pemecahan masalah. Jadi makanya aku juga nggak ngomong ke situ. Gini, ayo. Udah deh ya ke West for Change aja deh. Soalnya kan Iya, karena jauh ya. Saya pikir West for ngirimnya Change aja, jauh. West for Change. Kalau nggak Rekosistem tuh dia nerima semua plastik-plastik bekas dia nerima. Aku Terus kebenaran nanti tetangga tempat-tempat ada yang yang buat ikutan kita ekosistem. buang sampah kita. Kenapa? Nanti di share tempat-tempat yang buat kita nerima sampah apa? Iya, Yang nerima sampah-sampah kita. iya. Iya boleh nanti di infokan di grup WA tuh Grup ya. Oh ya, Ya. sama apa? Kayaknya Bu Nuning mau nanya nih udah memunculkan wajah. Bu Nuning kan jual itu juga ya, jual apa? Pembalut kain ya. Oh Iya, iya, Yusri. Itu aku udah pakai tuh, Bu Nuning. Itu salah satu untuk meminimalisir ya. iya. Soalnya aku juga dulu, oh ya dulu kan, jadi dulu aku tuh sekolahnya kan teknik lingkungan, tapi di teknik lingkungan emang nggak terlalu ke lingkungan kayak gitu. Jadi apa tentang apa lebih ke tekniknya. Tapi ada pelajaran sampah. Nah waktu itu jadi aku tuh harus nyari-nyari sampah gitu loh, yang nyari-nyari sampah. Oh, Sama teman-temanku, ih kebayang ya ntar kita tiba-tiba apa nemuin pembalut, aduh ngeri banget deh, deg-degan. Itu tuh harus dimasukin ke Yang viral, lab sampah. yang viral di laut itu penyelam kan pemandangannya ada pembalut, ada Iya pepes, kan ngeri banget. kantong plastik, iya, ya Allah. oke, Jadi baik. padahal kan ya makanya lebih baik
berganti ke Yuvin. Ini selain iklan Wah, bisa aku inilah promosi Mbak ini yang Bu Nuning. Oke, silakan ada yang mau bertanya lagi Bu Nuning, ada yang mau di-sharing boleh atau ada yang mau ditanyakan Bu Nuning silakan. Ya, makasih Bu Putri. Ya. Jadi ya pemakai pembalut yang bisa dicuci ulang itu ya salah satu ya. Kemudian untuk sampah itu kalau di rumah saya memang sedang banyak mengajak anggota keluarga yang lain ya. Jadi alhamdulillah saya pakai itu tabung yang saya beli online juga di Bandung tuh. Jadi yang bawahnya langsung jadi pupuk cair deh Bali. Jadi setelah kan itu sambil disiram pakai air apa yang diecerin pakai cucian gelas ya? Bioaktivator. Iya, pokoknya itu jadi nanti sama gula ya, gula. Cairannya ke bawah, jadi langsung jadi pupuk cair gitu. Iya, itu kayak yang tadi yang tadi komposter itu. Itu nggak ada belatung sih dan baunya minimal cukup berkurang dengan disiram itu tadi ya. Oh coba share di Bu Nuning nama itunya komposternya. Nanti ya aku share ya insya Allah. Kemudian terus untuk memilah itu jadi saya belum sampai ke ngirim ke yang rebrik atau apa itu ya. Saya cuma memilah yang kering, jadi plastik itu saya usahakan bersih dan kering itu kalau ditaruh di depan itu pasti yang itu udah hilang duluan, jadi maksudnya udah dimanfaatin oleh pemulung, jadi nggak diambil sama tukang sampah. Oh ya bagus dong. Jadi yang kering udah saya pilah duluan seperti kotak makanan yang dari kertas tuh saya pisah gitu ya plastik gitu. Ya saya pisah juga kardus kertas ya. Itu, kalau ditaruh di depan kan berarti ada yang memanfaatkan gitu ya Mbak Alin ya. Iya. Itu diambil duluan kalau yang kering itu. Pokoknya asal sampah kita bermanfaat buat orang lain ya. Gitu aja. Jadi kalau ya, yang karena ada nilai jualnya juga sih, ada nilai jualnya kalau yang kering gitu kayak kertas. Jadi saya kumpulin juga sih, nanti kalau udah banyak baru kasih. Jadi masih sebatas itu aja. Jadi karena anak-anak itu kalau plastik udah dicampur sama yang ini udah saya yang cerewet aja, Mas. Iya benar, kita jadi terlalu cerewet ya. Kadang pusing juga sih. Gak apa-apa, fitrahnya itu cerewet. Iya. Gak apa-apa. Balin dan Ibu. Makasih Bu Nuning. Oke, makasih Bu Nuning. Bu Nuning membantu supaya laut nggak jadi feminim ya. Bu Desi. Kan laut udah feminim, banyak softtek. Sama Pampers ya. Iya, Pampers. Itu kalau Pampers memang susah terurai ya ininya ya. Iya. Oke, baik. Silakan ada lagi yang mau ditanyakan atau mau di-sharing? Oke, dari Bu Desi ada yang mau di-sharing? Iya, saya nambahin jadi 4 Oke. Pertamanya Bismillah, cegah, pilah, olah. Iya benar. Pakai Bismillah itu. Bismillah ya. Oh ya, aku mau ngasih tahu juga ini. Jadi kalau untuk kemasan tuh kita guntingnya seperti ini, digunting gini. Jadi biar nanti orang bisa jadi harus selalu digunting kayak gini, digunting atasnya. Jadi biar bisa dibikin jadi kayak tas kayak gitu. Terus kalau tetrapak itu dibuang harus digepengin, dibuang terus digepengin. Nggak kelihatan ya karena aku pakai blur ya. Iya. Oh ya kalau ini kalau yang kotak-kotak susu gitu dia masuknya kategorinya apa ya? Maksudnya sampah plastik bukan kan? Sampah kertas. Dia masuk ke dus, tapi tetap harus dipisah. Oh. Karena dia di dalamnya mengandung lapisan ya? Iya, ada lapisan aluminiumnya. Tapi digabungnya sama sampah kertas. Sama kardus, tapi tetap harus dipisah juga karena penanganannya beda, bukan di kardus. Oh. Itu pernah aku ngumpulin kayak gitu. Katanya harus ngumpulin berapa kilo gitu. Aduh, ya nggak mungkin berapa lama itu ya.
baru dia mau ngambil katanya gitu. Jadi ya Oke. Kalau yang pembuangan di Aksana itu nerima semuanya yang tadi kategori yang Mbak Bu Alin bilang ya? nerima sih dia kalau nggak salah. Nah waktu aku pernah nyobain buang ya kardus, botol, tabelin dia nerima nggak ya? Karena ada Masuk beberapa tadi ya, yang yang apa baterai segala macam itu ya? baterai Kalau kemarin aku belum ini belum ada coba lagi deh, buang ke situ. ada lembaga apa gitu deh yang itu balik yang baterai apa gitu Baterai lembaga yang bahan kalau berbahaya sih itu cuma apa IKEA namanya aja ya? di IKEA sama di itu apa yang West for Change Oh, West Fortune juga itu juga apa nerima baterai-baterai juga. baterai. Dia katanya itunya di tempatnya di Car Free Day itu. Oh. Dia apa nerima di situ. Kalau itunya sih pabriknya di Bekasi sih ya. Pabriknya apa? West for Change. Maksudnya tempat ini West Fortune. Oh, Tempat isinya kalau nggak salah pengelolaan sampahnya. Prosesan iya pengelolaan. Oke, Masya Allah keren ya. Di luar dugaan kita ada orang-orang yang memerhatikan lingkungan sampai sedetil ini gitu ya. Luar biasa mereka ya, Masya Allah. Yang benar-benar butuh ketelatenan, butuh keseriusan ya. Karena kan memang setiap hari sampah itu pasti ada gitu ya. Dan juga banyak gitu ya. Dan ini kalau nggak ada orang-orang yang peduli seperti ini, mungkin ya kita nggak tahu apa yang terjadi di bumi kita ya, Masya Allah. Ya mudah-mudahan semakin banyak ya, semakin bertambah nih orang-orang yang peduli dengan lingkungan. Kita yang masyarakat awam ya, informasi seperti ini sangat membantu sekali nih Mbak Alin, makasih banyak nih. Ya, minimal kita bisa membantu apa yang bisa kita lakukan ya, sedikit demi sedikit ya. Oke, ada yang mau bertanya sebelum kita tutup? Sudah pukul 9 nih ya, nggak terasa. Kayaknya udah paham semua nih Mbak Alin, Masya Allah. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan dari Mbak Alin, closing statement? ya kalau ada yang mau tanyakan nanti bisa lewat grup ya. Grup, oke, baik. Nanti bisa Jadi di share info-info yang bisa memudahkan Iya. kita iya sampah. betul minta tolong di share ya Mbak Alin ya. Iya. Sama tadi kayak ada apa? Juga itu kompos. Link komunitas yang tadi. Iya. Link komunitas yang Mbak Alin share tadi ya, Iya. barangkali nanti peserta ada yang mau ikut bergabung ya, karena memang yang tadi Mbak Alin sampaikan kalau ikut komunitas itu seperti terikat gitu ya, Iya. terikat terus termotivasi karena bergabung dengan orang-orang yang sama gitu Yang pemikirannya ya, iya. visi-misinya. Ya mungkin teman-teman nanti dari grup Hikari ada yang mau bergabung ya, mungkin sekarang memang karena sedang liburan nih ya kayaknya sih pada liburan nih ya, padahal menarik ini materinya. Pertama lokasi tempat kita bisa buang sampah kita gitu ya. Tempat yang kedua itu komunitas. Yang ketiga itu apa tuh yang direkomendasiin kayak komposter yang direkomendasiin, tidur ya boleh segala macam atau balut, nah ya segala. Iya. Ya, mungkin PPT-nya kalau Mbak Alin boleh di-share juga ke peserta gitu ya. Iya, boleh. Peserta bisa baca-baca. Oke. Baik, ada lagi yang mau disampaikan Mbak Alin? Sudah. Sudah ya, oke. Dari Bu Desi ada yang mau disampaikan? Ya, ini usaha kita yang seminimal mungkin dan kita mesti tahu sejak dari sekarang ya, biar tahun 2020 tuh nggak kejadian benar bahwa sampah plastik lebih banyak daripada ikan. Itu aja. Iya. Jazakilah Bu Ali, jazakilah semuanya. Ya, Bu Vivi ada yang mau disampaikan dulu Bu Vivi? Enggak, tadi 2022 mungkin ya Bu Desi. Oh 2022 ya. 2020 lewat. Kalau 2020 mundur. Oke, ya benar, baik. Ya, baik ya, kita tutup acara Hikari Party School hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak buat Mbak Alin, luar biasa materinya ya. Dengan materi ini salah satu usaha kita ya untuk menyelamatkan bumi ya insya Allah. Karena di dalam Islam pun
memang dianjurkan untuk menjaga bumi kita ya, jangan sampai rusak dengan tangan kita sendiri. Iya. Oke Mbak Alin, insya Allah ilmunya berkah Mbak Alin buat Mbak Alin, di pahala amal jariah ya, dan berkah buat kita semua peserta Hikari Parenting School yang hadir hari ini. Kita tutup ya Hikari Parenting School kita hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami Hikari Parenting School mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Semuanya. semuanya. Udah lama nggak ketemu Bu Desi. Oke, kita tutup. Ya, ada